Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Safa Fitria Akila Kansa, dengan NIM 090102210118 dari Prodi Matematika kelas kedua A2. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyajikan data kuantitatif, yaitu data tunggal tentang durasi waktu tidur mahasiswa, di mana data tersebut adalah data yang saya dapatkan dari hasil survei kepada teman-teman sekelas saya. Oke, untuk yang pertama yaitu pastikan kita sudah mempunyai datanya. Kemudian kita akan membuka Minitab juga. Jadi datanya sudah saya letakkan di Excel. Untuk yang pertama kita akan membuka datanya. Kemudian kita blok semua data. Kemudian kita copy dan akan kita tempel atau kita paste di Minitab. Oke, jadi di Minitab ini kita akan mencari tahu berapa sih nilai min atau rata-ratanya, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, lalu ada nilai standar deviasi, kemudian melihat bagaimana hasil output histogram dengan kurva kenormalan. Di situ ada individual plot, terus ada box plot, kemudian juga ada yang namanya skewness dan kurtosis. Setelah kita copy dan kita memasukkan di Minitab, kita akan klik Start. Kemudian kita pilih Basic Statistik. Kemudian pilih Display Descriptive Statistik. Oke, jika sudah di bagian Variables, kita pilih yang C1, durasi waktu tidur. Kita klik 2 kali. Kemudian untuk yang bagian by variables ini optional ya. Jika tidak diisi, maka tidak apa-apa. Untuk yang bagian statistik dan bagian graph, kita harus memperhatikan. Oke, untuk yang bagian statistik, kita itu diminta untuk memilih apa saja yang akan ditampilkan pada hasil outputnya nanti. Jadi kita akan memilih mean, standard deviation, kemudian kita akan memilih first quartile, median, third quartile, ya ada mode ini adalah modus, kemudian minimum, maksimum data. Kemudian kita pilih skewness, kurtosis, and non-missing, terus ada and missing, kemudian kita pilih default. Jika sudah, kita klik OK. Dan di bagian graph ini kita diminta untuk apa saja visualisasi atau gambar yang akan ditampilkan. Jadi kita akan memilih histogram of data with normal curve. Kemudian kita akan memilih individual value plot dan box plot of data. Jika sudah selesai, kita akan klik OK. Lalu ini juga kita akan klik OK. Kita akan melihat bagaimana hasil outputnya. Jadi outputnya seperti ini ya. Oke, saya akan menjelaskan. Jadi yang pertama yaitu adalah N. N di sini adalah banyaknya data. Jadi data yang sudah saya dapatkan itu adalah sebanyak 25 sampel. Kemudian rata-rata dari data tersebut adalah 6,6 dan ada standar deviasinya yaitu 2,021 dan minimum data yang saya dapatkan yaitu adalah 4 dan maksimumnya adalah 13. Ya. Minimumnya adalah 4 dan maksimumnya adalah 13. Lalu di sini juga ada kuartil 1-nya yaitu 5, kuartil 3-nya yaitu 8. Dia tidak ditampilkan kuartil 2, tetapi saya sudah menghitung kuartil 2-nya yaitu kuartil 2-nya yaitu 6. Jadi untuk perhitungannya seperti ini untuk data tunggal. Kemudian di sini juga ada median yaitu 6. Kemudian modusnya ternyata itu datanya itu ada 4 modus. Jadi nilai data yang 5, 6,
6, 7, 8 itu memiliki frekuensi yang sama. Masing-masing ini tuh frekuensinya 5, jadi yang ditulis di sini itu 5, boleh ditulis 6 atau 7 atau 8. Nah, jika modusnya ini tuh ada apa data, maka disebut multimodal, karena lebih dari 2 modus. Kemudian untuk data gambarnya yang ditampilkan yaitu histogram dengan kurva kenormalan. Kemudian ada individual value plot, dan yang terakhir adalah box plot. Dan di sini juga ada skewness dan kurtosis. Oke, untuk yang pertama yaitu kita akan melihat dari histogram dengan kurva kenormalan. Jadi histogramnya itu yaitu yang warna biru ini ya, berbentuk diagram batang. Oke. Dan kurva kenormalannya itu yang warna merah ini, di mana kita akan melihat gitu visualisasi histogramnya ini tuh bentuknya itu bagaimana. Ternyata dari hasil output kita lihat bahwa min-nya yaitu 6,6, mediannya 6, dan modusnya itu bisa juga kita anggap 6 saja. Jadi kurang lebih min sama dengan median sama dengan modus. Atau bisa kita simpulkan bahwa visualisasi histogram ini itu memiliki ciri bentuk bahwa distribusinya yaitu simetri. Karena nilai min sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Selanjutnya kita akan melihat yaitu skewness-nya. Ternyata skewness-nya di sini yaitu adalah 1,32. Di mana skewness sendiri itu adalah kemenjuluran dari kurva kenormalan ini. Karena skewness-nya itu adalah 1,32, maka CK atau skewness-nya lebih dari 0. Jika CK lebih dari 0, maka distribusi datanya itu ternyata menceng ke kanan. Nah, kalian bisa lihat di sini, itu menceng ke kanan gini ya. Menceng ke kanan. Jika CK sama dengan 0, maka distribusinya itu simetri. Jika CK kurang dari 0, maka distribusi datanya itu akan menceng ke kiri. Sedangkan ini, CK-nya lebih dari 0, maka distribusi datanya menceng ke kanan. Untuk bagian kurtosis. Jadi kurtosis itu adalah keruncingan dari kurva. Dan kita lihat di sini, kurtosisnya yaitu 3,01. Di mana jika koefisien kemencengannya itu sama dengan 3, maka bentuk kurvanya yaitu adalah mesokurtik atau normal. Kita bisa lihat di sini, keruncingannya yaitu normal. Jika kurtosisnya ini lebih dari 3, maka bentuk kurvanya yaitu leptokurtis atau leptokurtis, yaitu meruncing. Lalu jika kurtosisnya ini kurang dari 3, maka ini keruncingannya atau bentuk kurvanya biasa kita sebut platykurtis atau mendatar. Jika tadi yang lebih dari 3 itu leptokurtis atau meruncing. Dan ini adalah kurtosis yang normal ya, mesokurtis. Untuk selanjutnya yaitu adalah individual plot dan box plot. Kegunaan dari individual value plot dan box plot kurang lebih sama, yaitu untuk mengetahui data outlier. Nah, bedanya di sini itu kalau individual value plot itu adalah menunjukkan sebuah titik ya. Sebuah titik untuk mengetahui nilai dari data yang sebenarnya, kemudian juga bisa untuk memudahkan mengetahui data yang outlier dan melihat penyebaran distribusi data. Sedangkan di box plot ini
itu biasanya berbentuk ini ya, perbedaan atau perbandingan bentuk ini dan bentuk ini. Biasanya juga sama digunakan untuk mencari data outlier atau juga variabilitas distribusi sampel. Jadi gitu ya bedanya. Oke. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.